Shalom Sang. Nggak terasa kita udah ada di minggu terakhir di tahun 2021 nih. Minggu depan kita udah memasuki tahun 2022 ya. Iya bener banget. Kalau menurut Agung nih tahun 2021 kalau bisa dideskripsikan dalam satu kata tuh kira-kira apa tuh Gung? Kalau menurut gue sih kalau tahun 2021 itu menakjubkan sih. Menakjubkan kenapa tuh? Menakjubkan karena banyak banget penyertaan Tuhan dalam hidup gue gitu. Yang tiba-tiba kayak gue ngerasa Tuhan tuh selalu ngelindungin gue, selalu ada sama gue. Bahkan di saat situasi tiba-tiba nggak sesuai yang diharapin, mungkin nggak terprediksi oleh manusia, tapi Tuhan tuh selalu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhin. Tuhan tuh selalu memberikan rancangan yang terbaik. Kalau buat Yemi gimana nih tahun 2021? Buat gua tahun 2021 tuh anugerah. Karena setelah 2 tahun pandemi ya yang lumayan kadang tinggi, kadang rendah nih, kita masih bisa ada di sini, masih bisa sehat semuanya, masih bisa beribadah. Menurut gue itu anugerah banget tuh, kita masih bisa survive tahun 2021 ini. Nah makanya teman-teman, kalau misalnya kita masih ada hari ini, kita masih dikasih kesempatan buat beribadah, buat memuji Tuhan, kita harus mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita harus memuji Tuhan dengan sebaik-baiknya, menyembah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bener banget sih, kayak bersyukur banget bisa ngerayain Natal. Mungkin teman-teman kita yang lain nggak bisa ngerayain Natal onsite, mungkin kita udah bisa ngerayain Natal onsite. Kita bisa ngerasain keceriaan dari teman-teman kita di ruangan gitu. Bersyukur banget sih ya Im ya. Oke. Sebelum mulai ibadah ini kita mau satu hati ya, kita mau berdoa. Allah yang baik, Bapa yang baik, ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan. Untuk hari ini ya Tuhan, kalau kami ya Tuhan dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan, ku yakin dan percaya itu atas berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan yang saat ini menjalani ibadah ya Tuhan, melalui onsite ya Tuhan. Biar nanti ya Tuhan firman Tuhan disampaikan ya Tuhan bisa tersalur ke setiap kami ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan setiap puji-pujian ya Tuhan dinaikkan ya Tuhan. Biar puji-pujian itu semua dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mengucap syukur karena di bulan ini seorang anak telah lahir. Dialah yang menebus dosa kita, dia penyelamat kita, dia rela berkorban buat kita. Turun ke dunia buat selamatin kita yang hitungannya gak layak buat diselamatin. Tapi dia rela turun, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau angkat pujian seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita mau angkat pujian ini, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Seorang anak telah lahir untuk kita,
lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita mau mengucap syukur kalau hari-hari ini banyak banget penyertaannya yang ada dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita nggak sadarin, selama ini penyertaannya selalu nyata buat setiap kita. Di saat kita mungkin susah, di saat kita mungkin nggak ada harapan, tapi Tuhan selalu memberi harapan yang pasti untuk kita. Kita mau mengucap syukur buat setiap penyertaannya dalam hidup kita, buat setiap rancangannya. Kita yakin dan percaya Dia memberikan rancangan yang terbaik untuk hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan, tahun-tahun yang akan kita lewati ke depannya. Semua itu karena Tuhan Yesus yang rela berkorban buat kita. Dia menyelamatkan kita. Kita mau menyerahkan hidup kita mau mengucap syukur. Kasih kita mau angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita mau sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Yes, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat
seluruh sama dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, teman-teman. Siapa memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, kita mau semangat, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama joget nih buat Tuhan. Kita mau persembahin yang terbaik. Kita mau angkat pujian sukacita surga. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau berdoa buat Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke. Teman-teman masih pada semangat nih di rumah nih. Masih mau menyembah Tuhan, masih mau memuji Tuhan. Terus tetap semangat. Misalnya ada yang masih duduk, ada yang masih tiduran, berdiri boleh banget ya. Iya, Boleh kita tepuk tangan sama-sama memuji nari, nama kita Tuhan. sama-sama loncat buat Tuhan. Kita semangat memuji nama Tuhan. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, gelap badai dan indahnya pelangi,
kakiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kita mau naikkan pujian ini dari awal teman-teman. Kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Dalam cahaya Mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, akan ku temukan besar diamku terpaku dan tertakjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milikmu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu, ku terkagum memandangmu, ku terpaku melihatmu, ku terkagum. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidup, membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, saat ini kita mau siapin hati kita, teman-teman. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita lebar-lebar untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Pujian ini mengingatkan kita bahwa Natal tanpa kasih Tuhan itu bukan Natal ya, namanya ya. Jadi yang terpenting dari Natal itu ya kita mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Kita mau siapin hati teman-teman. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti
Mas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom, Salt, Sand and Light Teenagers. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Engkau sudah kumpulkan kami untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menasihati kami melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan menegur pada kami jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi pada hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi dengan pengurapan-Mu selalu baru ya Bapa. Biarlah Roh Kudus beracara dalam kebaktian ini dengan sebebas-bebasnya, menjangkau hidup setiap kami, sehingga kami pulang di tempat ini tidak sebagaimana kami datang, tapi kami bawa pulang kemuliaan dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore bagi kita sekalian. Pada akhir tahun ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 18 ayat yang ke-28. Ya, karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapan. Jadi pelita kita bisa bernyala bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Karena Engkaulah di sini, Engkaunya huruf besar, bahwa Dia adalah Tuhan yang membuat pelita kita tetap bernyala. Dan Dia bernyala untuk menerangi kegelapan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-1 sampai ke-13, di sini ada perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tentunya perumpamaan ini sudah sering kali kita dengar. Tidak aneh lagi, tidak asing lagi, tapi biarlah pada sore hari ini kita menghayati perumpamaan ini. Ya. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi,
Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara sekalian, di sini diceritakan tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Jumlahnya sama-sama, 5 bijaksana, 5 bodoh. Bedanya di mana? Ya. Yang bijaksana itu membawa pelita dan juga persediaan minyak. Sedangkan yang bodoh, jumlahnya juga 5. Dia bawa pelita tapi tidak membawa persediaan minyak. Seperti kita tahu, kalau pelita dinyalakan, ya, lama-lama mulai redup. Ya, kenapa? Karena kondisi minyaknya sudah mulai menipis. Nah, pada waktu mereka menunggu kedatangan mempelai, mereka sama-sama tertidur. Tiba-tiba waktu tengah malam terdengar suara, "Mempelai datang, song-songlah dia." Semuanya bangun, membereskan pelitanya. Nah, tapi di antara mereka itu ada perbedaan. Yang bijaksana pada waktu menyalakan pelitanya bisa bernyala. Kenapa? Karena dia membawa persediaan minyak. Sedangkan yang bodoh, pada waktu menyalakan pelitanya, dia tidak bisa menyala. Karena minyaknya sudah habis. Dan juga dia tidak bawa persediaan minyak. Nah, saudara sekalian, di sini letak perbedaan daripada gadis bijaksana dengan gadis yang bodoh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pada sore hari ini, kita termasuk golongan yang mana? Ya. Seperti kita tahu, saudara, kita punya handphone kan? Punya handphone, setiap kali kita pakai, ya, lama-lama baterainya lowbat lah istilahnya, ya. Nah, supaya handphone itu bisa berfungsi kembali, kita harus mencas kembali. Nah, kalau kita nggak punya charger, sebagus apapun handphone yang kita miliki, tentunya tidak bisa berfungsi. Ya. Begitu juga kita punya kendaraan, mau motor, mau mobil, itu harus ada bahan bakar minyaknya. Ya. Ada bensinnya, mau Pertalite, Pertamax, mau yang lain, ya. Itu harus diisi. Kalau nggak diisi, sebagus apapun kendaraan yang kita punya, pasti akan mogok di tengah jalan. Ya. Jadi segala sesuatunya harus diisi dengan baik. Ya. Nah, seperti kita tahu, tubuh kita terdiri dari jasmani dan rohani. Saudara sekalian, jasmani kita pasti harus diisi setiap hari. Makan pagi, makan siang, makan malam, 3 kali sehari. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah mengisi tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita diisi apa enggak? Diisinya pakai apa, Pak? Diisinya dengan doa, pujian penyembahan, dan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau jasmani kita rawat, rohani juga kita rawat. Jangan sampai kita kedapatan seperti gadis-gadis yang bodoh tadi, yang bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yang punya handphone bagus, tapi handphonenya nggak bisa berfungsi karena nggak ada chargernya. Yang punya kendaraan bagus, tapi tidak ada bensinnya, tentunya akan mogok di tengah jalan. Tapi biarlah pada sore hari ini, setiap kita mulai bertindak sebagaimana gadis-gadis yang bijaksana. Bawa pelita, bawa minyak. Punya handphone, bawa charger atau power bank. Ya. Punya kendaraan, isi full, penuh-penuh. Sebagaimana tadi saya katakan, jasmani kita juga diisi, rohani juga harus diisi. Jangan jasmani aja diisi terus. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam, tapi rohaninya tidak diisi. Satu kali kerohanian kita akan melemah. Ya. Pada waktu rohani kita melemah, tentunya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana jasmani kita kalau kita kondisinya lemah, ya, nggak diisi, tentunya akan masuk angin. Ya. Kita sakit, kita pusing, mungkin juga dengan perutnya kembung, sakit, jatuh sakit. Rohani kita pun harus dijaga. Tadi seperti saya katakan, rohani makanannya bukan makanan jasmani. Kalau jasmani oke lah makanan jasmani, tapi rohani makanannya adalah doa, pujian penyembahan, dan firman Tuhan. Sean and Light Teenager bagus, tiap malam sudah ada intimate worship. Itu lakukan teruskan. Nanti 2022 lanjutkan. Jangan hanya pujian penyembahan, tapi juga ada doanya. Tapi ada baca firman-Nya juga. Jadi komplit. Sehingga bila mana Yesus datang nanti kedua kali, kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap sedia. Jangan sampai kita kedapatan seperti gadis-gadis yang bodoh tadi. Ya. Nah, saat ini saudara,
Pasti setiap kita punya masalah, ya. Masalah anak-anak remaja tuh apa aja? Ya, pasti pekerjaan. Yang bekerja pasti punya masalah dalam pekerjaannya. Tentu juga punya masalah. Nanti masa depan saya bagaimana ya? Masa depan saya bagaimana? Yang berkuliah atau bersekolah pasti juga punya masalah pendidikan. Nanti saya mau jadi apa? Ya. Dan yang persahabatan, misalnya berpacaran, persahabatan kita langgeng apa enggak? Sampai nanti apa enggak? Dan juga ada juga yang punya masalah dalam hal ketergantungan. Ketergantungan apa, Pak Rudi? Ketergantungan dengan rokok, ketergantungan dengan minuman keras atau obat-obatan, atau ketergantungan dengan pornografi. Ya, itu harus kita selesaikan, harus kita bereskan. Bukan dengan kekuatan dan kegagahan kita, tapi dengan terang Kristus yang dalam kehidupan kita sekalian. Nah, pada sore hari ini kita bersama, apapun yang jadi masalah kita, apakah itu masalah pekerjaan, masalah masa depan, masalah pendidikan, masalah persahabatan, masalah ketergantungan, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saat ini ada tawaran yang indah bagi kita sekalian. Apapun yang jadi masalah kita, lihat, sore hari ini, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Akunya di sini huruf besar, berarti Tuhan berdiri di muka pintu kita, pintu hati kita sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, mendengar suara Tuhan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tawaran ini diberitakan bagi kita sekalian. Seperti tadi saya katakan, apapun yang di masalah kita, Tuhan saat ini tahu. Dia tahu, ya, masalah pendidikan, masalah masa depan, masalah pekerjaan, masalah persahabatan, masalah ketergantungan. Mungkin kita udah berusaha dengan kekuatan kita, tapi seperti saya katakan, kita terbatas. Tapi kita punya sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Ya. Dan saat ini dia berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, pada sore ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia dan dia dengan aku. Pilihan ada di tangan kita sekalian. Saat ini Tuhan sudah mendengarkan suaranya melalui hamba Tuhan, melalui firman ini. Dia sudah diberitakan. Tawaran ini sudah diberitakan bagi kita sekalian. Dia saat ini mengetuk pintu hati kita. Buka pintu apa enggak? Apa tetap tutup pintu? Kalau kita buka pintu, undanglah dia masuk. Undanglah dia masuk supaya dia bisa makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan dia. Apapun yang menjadi masalah kita, datang di hadapan Tuhan, maka terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Seperti kita tahu dalam Mazmur tadi katakan, terang itu membawa kemenangan. Kemenangan itu bukan dengan kekuatan dan kegagahan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Saat ini firman Tuhan sudah selesai kita dengar, dan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan pujian ini. Bersama-sama naikkan pujian ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Izinkan Roh Allah berkarya dengan leluasa pada sore hari ini. Jikalau ada di antara adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian yang punya masalah apapun yang saat ini kita derita, kita alami, datang kepada Tuhan. Dia sedang mengetuk di muka pintu hati saudara. Kalau kita membuka pintu hati, kita undang dia masuk dalam kehidupan kita, maka dia akan bercahaya dalam kehidupan kita. Dan kalau dia beracara, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Pilihan ada tangan kita sekalian. Adalah pada sore hari ini, kita datang di hadapan Tuhan, bukan dengan kata-kata, dengan pujian saja, dengan ketulusan hati. Ku buka hatiku Tuhan, biarlah Tuhan Engkau masuk dalam kehidupan kami, dan Engkau yang beracara dan menuntun kehidupan kami sekalian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu yang datang pada Tuhan dengan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka sekalian. Saat ini mereka sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah mendengar Engkau berdiri di muka pintu hati mereka, dan Engkau mengetuk dan mereka sudah membukakan pintu. Biarlah mereka boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Kalau selama ini yang dialami adalah kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan, maka saat ini kami yakin dan percaya terang itu datang untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya kalau kami menyerahkan segala perkara kehidupan kami, apapun yang di masalah kami sekalian, masalah pendidikan, masalah masa depan, ketergantungan apapun, masalah pekerjaan, biarlah semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan beracara. Dan kalau Engkau yang beracara, maka segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Natal bagi anak-anak Sal tahun ini. Tuhan, kami yakin dan percaya menghadapi memasuki tahun 2022 ke depan, kami akan selalu melihat kemenangan demi kemenangan, karena terang itu telah datang bagi kami sekalian, dan terang itu akan memulihkan kehidupan kami sekalian. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih pada sore hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Nah, gimana teman-teman? Firman-Nya sangat memberkati. Terima kasih Om Rudi untuk firman-Nya yang Terima kasih, Om memberkati Rudi. kita semua. Nah, untuk persembahan, teman-teman di rumah bisa scan QR ini yang tertera di layarnya teman-teman. Jangan lupa kode unik untuk SALT pakai 9. Jadi kode 20.000 20.009 gitu.
Kemudian kita juga ada intimate prayer yang diadakan setiap malam nih, non-stop kita 7 kali 24 jam buat teman-teman yang memiliki kerinduan hati. Buat sama-sama kita berdoa, kita saling mendukung, saling mendoakan di dalam Tuhan. Boleh join nih di intimate prayer kita yang dimulai pada jam 9 malam nanti. Boleh teman-teman yang minat boleh join. Iya. Oke, untuk selanjutnya untuk doa berkat saya undang Ko Frans. Oke. Thank you guys buat semua teman-teman yang sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya ini, dan ini adalah bagian akhir daripada ibadah kita. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dan juga boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Thank you buat tim Praise and Worship, thank you buat tim multimedia, semua yang sudah mengerjakan ibadah ini dibuat secara online. Dan kita yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Yuk kita bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa menutup ibadah kita pada sore hari ini. Oh ya, thank you juga buat teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu juga boleh menjadi persembahan yang harum, dan itu merupakan bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami enggak berhenti hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, dan boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami juga yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Buat Tuhan, ini adalah bagian dari penyembahan kami, biarlah itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berguna, pakai salt untuk bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan ini juga untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan di sekolah, kuliah, pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan saat ini Tuhan Yesus kami mau mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami untuk menyambut berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mari kita arahkan hati, pikiran, tangan kita ke surga, sumber daripada berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam dimanapun kalian berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Happy Sunday guys. Kalian yang belum bergabung di Intimate, yuk bergabung setiap malam jam 9 malam. Happy Sunday, God bless you.